wabarakatuh. Alhamdulillah wa kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Pertama sekali marilah kita panjatkan pujian syukur kita kepada Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sekolah atau maupun di kelas yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan proses belajar dan mengajar. Salam dan salam tidak lupa-lupanya kita ucapkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak tidak akan memanjangkan mukadimah, maka kita langsung saja pada materi kita pada saat siang hari ini. Seperti yang kita ketahui, kemarin Bapak sudah menyampaikan materi sebelum-sebelumnya. Maka pada video kali ini, pada pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan materinya yang mana meyakini Nabi dan Rasul Allah, meyakini Nabi dan Rasul Allah, membangun generasi digital tercerahkan. Anak-anak, apakah tahu siapa Nabi dan Rasulullah? Berapa saja Nabi dan Rasul yang Allah utus ke bumi ini? Mungkin anak-anak ada yang tahu ataupun ada yang belum tahu. Baik, sebelum itu Bapak akan menyampaikan secara lisan terlebih dahulu, yaitu iman. Iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima, al-qabul dan tunduk al-liziyah. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Seorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah SWT. Nabi dan Rasul, secara bahasa Nabi berarti pembawa berita, sedangkan Rasul berarti utusan. Jadi anak-anak bisa kita lihat perbedaannya, yaitu Nabi berarti pembawa berita, sedangkan Rasul berarti utusan. Jadi secara istilah perbedaan pengertian antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah SWT untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah seorang utusan. Seorang utusan, seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah SWT untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Maka di sana kita lihat pengertian Nabi dan Rasul dan juga perbedaannya. Iman kepada Nabi dan Rasul, adapun yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Anak-anak sekalian, apakah tahu apa saja tugas Nabi dan Rasul? Tugas Nabi dan Rasul sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Ahzab ayat 45. Berdasarkan ayat tersebut, ada 4 tugas yang diemban atau yang dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu sebagai saksi bagi umatnya. Yakin kelak setiap Nabi dan Rasul akan memiliki saksi bagi umatnya. Pada waktu itu dapat diketahui siapa yang benar-benar mengikuti Nabi dan Rasul serta siapa yang mengaku hanya di mulutnya saja, tetapi tidak meyakini dengan iman dan hatinya. Yang kedua, dengan sebagai pembawa kabar berita. Kabar gembira ini diberikan oleh Nabi dan Rasul kepada orang-orang yang membenarkan risalahnya dan mengamalkan petunjuk yang disampaikannya. Kabar gembira itu berupa informasi bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga itu sebagai pemberi peringatan. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi dan Rasul diberikan kepada mereka mengingkari risalah dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan.
bagi orang yang ingkar itu diberikan peringatan bahwa mereka akan mendapatkan azab berupa siksaan api neraka. Yang keempat, tugas Nabi dan Rasul yaitu sebagai guru dakwah. Maksudnya adalah para Nabi dan Rasul bertugas mengajak umat manusia agar mengakui keesaan Allah dan membimbing mereka agar beribadah dengan tulus ikhlas. Tujuannya adalah agar manusia akan dipenuhi dengan cahaya keimanan sehingga menyinari jalan yang akan ditempuh agar mereka berbahagia di dunia akhirat. Ada beberapa kisah Nabi dan Rasul yang bisa kita ambil atau bisa kita lihat. Yang pertama dari kisahnya Nabi Ibrahim, yang mana di situ memiliki sifat-sifat inspirasi atau sifat-sifat seperti memiliki ketabahan dalam berdakwah, tidak gentar walaupun bapaknya seorang pemuka kafir Quraisy, tapi Nabi Ibrahim itu tetap teguh dalam menjalankan atau berdakwah untuk umat Islam. Yang kedua bisa kita ambil kisah-kisahnya itu Nabi Musa, yang sebagaimana kita ketahui Nabi Musa itu berani melawan kezaliman seperti Firaun, yang sebagaimana ada kisah-kisahnya yang terdapat dalam buku-buku kisah 25 Nabi dan Rasul. Yang ketiga Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah inspirasi Nabi Muhammad SAW bisa kita lihat seperti memiliki akhlak yang mulia dan memiliki kasih sayang. Allah, Nabi Muhammad sering memaafkan umatnya ataupun tidak umatnya atau non umatnya, seperti dia dizalimi oleh kaum pemuka Quraisy, tapi Nabi Muhammad mending memilihnya kasih sayangnya tanpa memberikan perlawanan kepada kaum kafir Quraisy tersebut. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat Nabi dan Rasul ada tiga. Yang pertama itu sifat wajib Nabi dan Rasul. Anak-anak apakah tahu apa saja sifat wajib Nabi dan Rasul? Sifat wajib Nabi dan Rasul yang pertama itu sidik. Sidik berarti benar. Para Nabi dan Rasul selalu berkata benar, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam perkataan sehari-hari. Yang kedua, amanah. Amanah berarti terpercaya. Para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang menjaga kepercayaan dan memberikan kepada mereka baik kepercayaan dalam menjalankan tugas kenabian dan kerasulan maupun kepercayaan dalam menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu fatonah. Fatonah adalah artinya cerdas. Para Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan dan menjalankan tugas-tugas kenabiannya dan kerasulan. Mereka mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Yang keempat, tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. Para Nabi senantiasa menyampaikan semua wahyu yang menjadi tugasnya dan tanggung jawabnya kepada umat manusia secara utuh tanpa adanya duplikat atau menambah-nambah kata yang tidak termasuk dalam apa yang disampaikan wahyu Allah. Yang kedua, sifat mustahil Nabi dan Rasul. Sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat wajib. Sifat-sifat tersebut seperti dusta, tidak dapat dipercaya, menyembunyikan dan balaba. Sifat-sifat tersebut adalah kizib, kitman dan menyembunyikan balaba. Tantangan generasi digital yang meladani akhlak Nabi itu pertama, informasi palsu. Kita harus membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua, budaya instan, kurang sabar dan gigih. Yang ketiga, pergaulan bebas dan penyalahgunaan. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada salah dan salahnya, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.